Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Oke, makasih banyak Kak Dias atas pemaparannya, tapi sayang banget waktu kita terbatas. Jadi untuk agenda selanjutnya kita akan membuka Q&A nih Kak. Terima kasih ya Kak sebelumnya atas pemaparannya tentang karir tadi, seru banget dengerin Kak Dias. Pemaparannya benar-benar semangat banget. Mungkin selanjutnya aku bakal buka Q&A, jadi buat teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh banget bisa langsung raise hand, nanti akan aku persilahkan untuk open mic. Oke, ini udah ada yang raise hand nih Kak, dari Kak Jian. Halo Kak. Halo, Halo Kak, selamat malam. selamat Aku malam. mau nanya Kak. Tadi kan Kakak ngebahas tentang yang CV itu. Nah, gimana sih Kak saran dari Kakak buat CV beasiswa yang bagus? Terus tuh kalau misalnya yang dari jurusan psikologi tuh kira-kira ada saran nggak dari Kakak apply beasiswanya tuh yang kayak tentang kayak apa ya, bidang apa gitu? Kasih Oke, Kak. berarti Jihan ini psikologi ya berarti ya? Iya Kak. Oh, I see, I see. Oke, oke. Thank you Jihan for the question. Very good. Apa namanya question? Aku izin jawab ya Jihan ya. Dan semoga kalau teman-teman yang mungkin apa nggak sesuai nanti koreksi aja karena pengalamanku juga terbatas terkait dengan CV dan juga beasiswa gitu kan, terutama untuk anak-anak psikologi gitu kan. I know kayaknya di sini banyak juga anak psikologi juga. Aku rasa dalam satu lingkungan yang akhirnya homogen gitu kan. Tapi kalau misalkan masalah beasiswa ya gitu kan, aku berkaca pada pengalamanku pribadi gitu. Dan mungkin pengalamanku tidak sebanyak teman-teman lainnya, tapi aku tuh beasiswa ya pernah beberapa kali. Aku ke Amerika tadi, ke Thailand, ke Korea, ke Singapura, ke Malaysia, ke India, dan hal tersebut didapatkan dari beasiswa. Dan apakah beasiswa tersebut berkaitan dengan psikologi? Jujurnya enggak juga gitu, atau mungkin enggak banget gitu kan. Dan menurutku gini, aku tuh mencoba jadi seorang individu yang tidak mau mengkotak-kotakan diri kita berdasarkan dari jurusan gitu kan. Tapi kalau teman-teman pun kemudian mau, silahkan gitu kan. Karena ada orang kemudian merasa, aku jurusan psikologi tapi aku benar-benar mean it gitu kan. Well, that's good gitu kan. Jujur aku iri gitu kan teman-teman yang akhirnya bisa stay fokus pada psikologi. Tapi aku jujur saat itu enggak kayak gitu. Nah, gimana cara buat CV kita outstanding gitu kan, dan gimana akhirnya kita bisa apply beasiswa kayak gitu kan. Menurutku gini, permasalahan kan lebih kepada kayak gimana kita kemudian kita tuh punya setup beasiswa seperti apa gitu kan. Kalau aku pribadi memang saat itu aku tuh ngelis apa namanya, Jian. Jadi pada saat aku semester 1 semester 2 tuh apa di kamar kosanku tuh dulu di temboknya ya. Aku tuh tulisin tuh kayak 100 goals yang pengen aku capai ketika aku lulus gitu kan. Dan salah salah banyaknya adalah dapat beasiswa A, dapat beasiswa B, dapat beasiswa C, bisa kemana segala macam, bisa dapat mapres segala macam. Dan apakah semua kecapai? Enggak, tentunya gitu kan. Karena waktuku terbatas dan aku juga masih sangat perlu belajar saat itu gitu, bahkan sekarang. Nah, caranya gimana lah akhirnya membuat prioritas gitu kan. Oh, kayaknya beasiswa yang ini kayak cocok deh sama aku gitu kan. Oh, ini kayaknya nggak cocok gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku coba-coba aja gitu kan. Oh, ini kayaknya setengah-setengah deh. Karena kayaknya kalau misalkan mau ke sini, aku tuh harus kemudian bisa A, B, C dulu gitu kan. Dan menurutku itu sebuah hal yang sangat-sangat strategik gitu kan. Kita akhirnya bisa memetakan diri kita sedetail mungkin, visioner mungkin, supaya ketika kita kemudian stepping the step, kita tahu langkah mana yang kemudian perlu kita ajukan pertama gitu kan. Nah, di sini adalah yang akhirnya paling itu adalah the first is always the hardest. Langkah pertama itu akan sangat-sangat berat, kaki kita akan sangat berat melangkah kaki kaki kanan ke depan atau kaki ke depan. Kayak kenapa? Kita masih galau gitu kan. Ini akan sukses nggak ya? Ini akan berhasil nggak ya? Orang-orang kayaknya nggak ada milih jalurku deh gitu kan. Atau mungkin kayak aku takut misalkan waktuku terbuang sia-sia. Gitu. Nah, ini yang kemudian berhubungan dengan mindset itu kan. Makanya ada konsep growth mindset itu kan. Kayak misalkan contoh ya, balik ke aku pribadi saat itu, karena aku cuma tahu aku doang gitu kan. Aku mikir gitu ya, kayak aku dulu pengen banget beasiswa ke Amerika gitu kan, Wisely kalau teman pernah dengar beasiswanya gitu kan. Tapi nggak ada jurusan psikologi di sana gitu kan. Adanya paling social entrepreneurship, civic engagement, sama satu lagi itu environment gitu kan. And then aku mikir kayak, oke, mungkin kalau aku fix mindset, udahlah lupain aja lah Wisely, udah fokus aja ambil beasiswa yang psikologi.
pertanyaannya adalah apakah ada benar-benar beasiswa yang berbasis psikologi? Jujur aku nggak tahu gitu kan, karena aku merasa aku nggak terlalu psikologi banget dulu ya gitu kan. Nah, tapi ketika aku mikir, oh nggak apa-apa kok, nggak mesti harus psikologi banget, tapi aku bisa mengkombinasikan antara konsep psikologi yang sifatnya holistik dalam sebuah hal yang sifat tematik itu akan jauh lebih hebat gitu kan. Dan ketika kemudian kamu kepilih, terus kemudian kamu bilang, kenapa aku harus memilih kamu bisa kemudian mengkombinasikan sebuah multifaktoral tema yang itu akan sangat kompleks, tapi kamu rasa bahwasannya human centric itu akhirnya tetap dibutuhkan. Menurutku tuh sangat-sangat best banget gitu kan. Dan aku pun juga dulu kayak gitu juga gitu kan. Dan aku benar-benar belajar gimana akhirnya bisa membuat sebuah idea yang itu jauh lebih broad, tapi akhirnya bisa fit dengan apa yang akhirnya aku butuhkan. Dan that's it. Akhirnya aku dapat beberapa kesempatan dan ketika aku bisa, teman-teman pasti bisa juga. Dan itu menurutku sebuah doa semoga buat teman-teman juga. Kayak gitu mungkin Jihan dan juga Syafira. Terima kasih Kak Dias atas jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Jian. Ini juga ada lagi nih yang mau bertanya. Kak Muhammad Ansori. Halo Kak. Halo. Oke, Ya. terima kasih Kak untuk kesempatannya. Kak Sanjaya mau nanya nih, kan tadi sempat bahas tentang LinkedIn juga. Nah, aku punya LinkedIn, baru-baru main ini. Nah, aku banyak menjalin koneksi gitu sama orang-orang yang mungkin agak sudah profesional, udah lama main LinkedIn gitu. Tapi aku bingung Kak untuk menjalin networking dengan mereka gitu. Secara aku masih mahasiswa dan juga kayak mereka tuh terlalu formal gitu. Jadi aku mau nanya sama Kak Ivan dan juga minta tipsnya bagaimana menjalin networking dengan orang-orang di LinkedIn. Karena secara sosial media, aku sebagai anak muda gitu kan kayak culture shock gitu loh, main LinkedIn itu kan kayak IG, Twitter itu kan bebas banget. Sedangkan ketika bermain LinkedIn itu diharuskan untuk formal dan menjadi profesional. Gitu Kak, makasih. Oke, thank you banget atas pertanyaannya ya. Sangat-sangat detail, komprehensif. Aku izin jawab ya, gimana kemudian kita bisa menempatkan diri kita sebaik mungkin dalam konteks berjejaring di LinkedIn gitu kan. Dan aku pun merasakan apa yang kamu rasakan mungkin 5 sampai 6 tahun lalu lah gitu. Ketika saat itu aku masih awal, masih sangat beginner gitu kan. Nah, gimana caranya? Memang ini kadang tricky teman-teman. Kenapa? Karena jujur kita tidak bisa kemudian memasukkan sepatu kita pada sepatu orang lain dan juga sebaliknya gitu kan. Because we know kita pun punya kekurangan, punya kelebihan of course gitu kan. Tapi apakah kita bisa sama perspektif dengan orang lain, itu harus sebuah hal yang berbeda gitu kan. Dan di LinkedIn lebih kepada bagaimana kita lihat mana yang cocok dengan kita dan kita kemudian ajak ngobrol. Jadi bukan kemudian teman-teman ajak ngobrol semuanya, enggak, karena menurutku itu akan sangat-sangat wasting of time gitu kan. Tapi kamu tahu, oh misalkan contoh ya, ini just example dari aku. Dulu tuh pas aku buat startup saat itu, aku tahu siapa orang-orang yang aku tuju gitu kan. Oh dia ini adalah pemilik startup terkait dengan A yang memang aku udah tahu jejak rekor dia. Dan ketika aku follow dia di Instagram atau follow dia di Facebook, dia nggak akan accept aku. Tapi di LinkedIn there's always a chance gitu kan. Dan ketika aku berkoneksi sama beliau, aku ngobrol, aku sampaikan aja secara tulus, I'm Fadil Sanjaya from Indonesia. I'm currently building a social startup named blah 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 sekarang, and I know your profile is very advanced in terms of blah 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 blah. And if you don't mind, please, I would like to get to know about your initiative, your blah blah segala macam, and I would love to learn more from you gitu kan. Dan udah kita kirimkan ke dia. Kalaupun dia nggak balas nggak apa-apa gitu. Menurutku nggak ada hal yang kemudian buat teman-teman pusingkan, karena gini, kita nggak bisa melihat orang lain tuh kemudian menggunakan seaktif apa gitu kan. Tapi pastinya adalah gini, ketika teman-teman udah berani dalam kemudian saying something ke orang yang strangers, tapi teman-teman tahu apa yang teman ingin kerjakan, itu menurutku udah hal yang sangat kita perlu apresiasi gitu, karena nggak semua orang mau gitu kan. Apalagi orang tersebut umurnya jauh lebih tua, jauh lebih senior, jauh lebih dewasa, yang itu mungkin kita masa sih kita bisa, tapi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun ditolak ya nggak apa-apa, dalam artian teman-teman mungkin bersedih silahkan gitu kan, tapi don't limit yourself by only you're getting rejection, dan itu udah aku nggak bisa. Menurutku itu sebuah hal yang akhirnya menutup diri sih. Dan that was what I was doing. Aku ngontak kurang lebih 40-an orang, 40% dibales, dan sampai sekarang masih bertegur sapa gitu kan. Kita bahkan saling endorse-endorsean di LinkedIn gitu kan. Dan menurutku ya udah, itu percakapannya sangat-sangat casual aja sih kalau menurutku pribadi kayak gitu sih. Semoga menjawab ya.
Oke, thank you Kak. Iya, sama-sama, sorry. Nanti koneksi Kak, Makasih ya. networking. Siap, boleh silakan lihat aja akunnya ya. Oke, thank you Kak. Oke, nanti mungkin Kak Dias boleh banget share LinkedIn-nya di kolom komentar ya biar bisa connect nih Boleh, teman-teman. silakan. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak sih? Mungkin yang terakhir Atau kali ya. mungkin buat aku aja nih, buat aku boleh nggak sih Kak? Boleh. Buat aku. Oke. Nah, aku mau tanya nih, kebetulan aku juga jadi mahasiswa juga nih dan lagi persiapan karir juga nih Kak. Aku mau tanya, wajar nggak sih Kak kalau misalnya kita masuk ke dunia kerja tuh mencoba role yang berbeda gitu dari satu ke tempat lain, satu role ke role lainnya gitu Kak. Itu wajar nggak sih Kak? Karena mungkin kita suka ragu gitu, kira-kira role ini pas nggak sih buat aku, dan pengen coba role yang lainnya untuk menentukan tempat yang pas untuk kita. Dan pertanyaan lainnya, idealnya di umur berapa sih? Di umur berapa sih Kak? Kira-kira kita tuh punya role yang benar-benar fix dan kita udah nggak boleh cari-cari role lain lagi. Mungkin itu I sih Kak. see. Oke, menarik banget ya. I think as a closing question ini sangat-sangat ini banget nendang banget bahasanya gitu kan. Dan aku pikir ini sebuah hal yang sangat-sangat dilematis lah. Karena gini, kita kan hidup dalam konteks quarter life crisis tuh terjadi gitu kan. Dan teman-teman aku yakin tahu banget lah, bahkan jauh lebih paham dibandingkan aku apa itu quarter life crisis gitu kan. Teman-teman di sini mungkin sedang merasakan, ada yang mungkin belum merasakan, ada yang sudah merasakan. So semuanya kemudian sangat-sangat variety banget. Tapi yang perlu aku sampaikan lagi nih, masalah kapan kemudian kita bisa firm dengan diri kita itu menurutku urusan pribadi masing-masing. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Orang bilang kayak kita nggak jangan nunggu tua untuk kemudian sukses gitu kan. Siapa bilang Colonel Sanders yang buat KFC dia buat KFC di umur 50-60 tahun gitu kan. Dan banyak kemudian banyak contoh yang kita bisa ambil dari luar sana yang kemudian sometimes egg doesn't matter gitu kan. Dan tapi kalau balik ke pertanyaanmu benar, kita emang kadang harus menyesuaikan tema karena kita bukan mereka gitu kan. Tapi ini gini, menurutku explore sebanyak-banyaknya ketika masa kuliah, coba cari lebih dalam, gali ABCDE segala macam supaya ketika teman-teman udah masuk ke dalam fase-fase terakhir, teman-teman tahu oh iya, aku tahu nih kalau A itu akan seperti ini dan aku ngerasa nggak cocok karena begini gitu kan. Terus kalau pikir oh kalau B itu cocok sama aku, tapi kayaknya B ini sekarang jenjang karirnya lagi stuck deh karena industrinya lagi menurun. Jadi kalau misalkan aku berharap aku kemudian bisa terus growth, kayaknya agak sulit gitu kan. Nah, kayaknya C ini tuh lagi potensial marketing. Bahasa lagi blue ocean nih, gitu kan. Bahasa anak marketing kan blue ocean gitu kan. Kayaknya belum banyak orang yang kerja di sana dan aku bisa jadi seorang pionir yang kemudian nantinya orang akan kemudian mengikuti jejakku juga gitu kan. Dan itulah yang kemudian akan teman-teman akan menjadi market leader gitu kan. Karena gini contoh ya, aku mungkin ngomong sharing tentang LinkedIn bukan yang paling baik, bukan yang paling benar karena I know there's a lot of people yang kemudian jauh lebih bagus profilnya. Tapi aku mikir kayak aku udah menggunakan LinkedIn 7 tahun gitu kan. Dan aku paham bagaimana kemudian aku tuh dulu nge-add orang, nggak banyak orang kemudian nge-accept aku gitu kan. Orang kemudian aku balas di komentar orang-orang nggak balas, tapi menurutku nggak apa-apa gitu. That's part of the process. Justru kalau kita nggak pernah gagal, kita ngerasa oh ya kita hidup kita jalan aman-aman terus dan ujungnya kita nggak pernah belajar. Sebenarnya apa yang perlu kita perbaiki gitu kan. Nah, itu pun aku ngerasa kayak, makanya kenapa aku encourage teman-teman, karena aku udah merasakan nih, pentingnya LinkedIn dari pengalamanku gitu, karena apalagi dalam menemukan karir, apalagi dua pekerjaan sebelumnya itu aku dapat dari LinkedIn gitu kan, contoh yang ngomongin LinkedIn gitu kan. Jadi, menurutku kalau terkait dengan gimana kayak kita bisa menentukan karir, cobalah sekarang gitu kan, dalam artian teman-teman ikut segala macam, aku udah bilang internship lah, magang sama internship lah, organisasi, volunteer courses, dan whatever, supaya teman-teman sadar, at least ada gambaran. Jadi ada komparasi gitu kan. Misalkan contoh dalam konteks jodoh lah gitu. Teman tahu nih, oh nih si A sama si B tuh head to headnya gini nih. Gue milih yang mana ya gitu kan. Misalkan contoh gitu kan. Terus gue tahu tuh banyak orang di luar sana tapi ini dua ini nih yang paling mendekati sempurna nih. Tapi kan harus milih satu nih kan. Yang mana nih? Oh ini kayaknya A nih lebih cocok. Ya udah, we go with A gitu kan. Jadi menurutku sih don't limit yourself gitu kan. Jangan jadikan umur sebagai patokan karena ada orang-orang yang bilang
life start at 40 gitu kan. Kehidupan tuh mulai di angka 40 tahun gitu kan. Dan ke teman-teman sekarang masih 20 tahun, you still have 20 years more untuk kemudian exploring banyak hal gitu kan. So, mulai itu menjawab pertanyaan yang terakhir juga kayak gitu sih, Syafira. Ya, terima kasih Kak Dias atas jawabannya. Aku jadi merasa terbantu banget nih. Soalnya suka kalau kira-kira kedepannya mau ambil role apa kayak gitu sih Kak. Kayak gitu. Thank you so much, Tapi teman-teman. Oke, semoga pemaparan dari Kak Dias hari ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ikut Tabula Talks juga. Oke, tapi sayang banget nih Kak, kita udah uh, ada di jam 8 malam. Tandanya kita udah harus menutup sesi Tabula Talk malam hari ini. Mungkin untuk terakhir, Kak Dias ada pesan-pesan nggak sih buat teman-temannya? Teman-teman Tabula malam hari ini. Oke, mungkin pesan terakhir dari aku gini teman-teman. Kadang kita itu cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain gitu kan. Karena mungkin rasa, iya aku pengen banget jadi kayak punya karir kayak Kadias dan segala macam. Saya berbegini teman-teman, kita tuh akan merasa bahagia ketika kita paham bahwasanya kita tuh punya standar kita sendiri gitu kan. Dan aku pun sudah mulai melakukan sekarang bahwasanya keren itu adalah sebuah hal yang sangat relatif gitu kan. Dan kadang kita tidak perlu kemudian menggunakan standar orang lain menjadi standar kita just for the sake of kita tuh ngerasa kayak oh ini dia tuh kayaknya yang di trend leader nih gitu kan. Sedangkan kita bisa menciptakan trend leader kita sendiri gitu kan. Dan ketika kita mulai berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain in terms of karir, in terms of pendidikan segala macam, disitulah kita akan jauh lebih merasa bahagia, kita akan jauh lebih merasa less stress karena kita ngerasa kita nggak sedang berlomba dengan orang lain, tapi kita berlomba dengan diri kita, dengan masa lalu kita, di mana kita tahu garis finishnya adalah masa depan kita sendiri kayak gitu. Itu mungkin sebagai penutup. Thank you so much buat teman-teman sudah mendengarkan. Feel free to connect dengan aku LinkedIn, di Twitter, di Instagram, dan see you in another occasion kayak gitu. Thank you. Terima kasih Kak Dias. Oh ya, terakhir banget nih Kak. Kebetulan Kak Dias ini adalah career coach juga ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen konsultasi ke Kak Dias, gimana sih Kak caranya? Oke, tapi kalau yang career coach itu aku iya bisa, tapi teman-teman harus ikut programnya dulu sebenarnya sih. Karena kan aku dibawa underneath di Revoyu ya, teman-teman harus ikut course Revoyu dulu digital marketing baru akhirnya bisa sama aku gitu kan. Jadi tapi but if you want to connect to just say something segala macam, aku ada di berbagai macam platform. Feel free, aku akan sangat dengan senang hati membalas ketika aku ada waktu gitu kan. Dan sebenarnya aku ada waktu setiap malam hari dan juga Sabtu Minggu. So jangan pernah khawatir aku nggak akan ngebalas kayak gitu. Itu aja palingan sih. Oke, terima kasih Kak Dias. Jadi teman-teman semua, setelah Tabula Talks berakhir hari ini bisa langsung connect ke semua sosial media Kak Dias buat bisa konsultasi atau tanya-tanya tentang karir lebih dalam ya Kak. Mungkin itu aja terakhir Tabula Talks dari aku. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah bersedia ikut di Tabula Talks malam hari ini. Saya Syafira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Tabula Talks selanjutnya.